meningkatkan harga tambang kita, minerba kita atau gas cair kita harus kombinasi koalisi, berkolaborasi atau naturalisasi, bekerja sama, sinkronisasikan. Jadi permintaan tambang kita terlalu banyak karena pesanan dari negara tetangga 50.000 ton atau 100.000 ton. Kita manfaatkan krisis energi ini atau perang dagangnya Australia. Kita pesan 50.000 ton dari sana, Australia pesan 100.000 ton dari sini. Jadi seolah-olah bisa diambil karena pesanan sudah awal. Kita juga dari sana seolah-olah bisa diambil karena pesan sudah lebih awal. Nah, kapalnya gimana? Kapal sana, kapal negara sana diganti merek logo RI, seolah-olah kapalnya RI, stiker RI, logonya RI, benderanya RI. Nah, jadi seolah-olah kita pesan impor kapal-kapal sana, kita ekspor ke 100 negara atau 995 negara atau 997 negara kita ekspor. Kita dipesan negara-negara tetangga, negara-negara lain juga permintaan banyak karena Australia memesan barang kita 100.000 ton atau 50.000 ton atau 157.000 ton gas. Jadi kita bisa menaikkan rating saham, melambungkan tinggi. Jadi kita bisa cadeh banyak di Australia, bisa pesan batubara, bisa pesan dari kita 50.000 ton, Indonesia bisa pesan ke Australia 50.000 ton untuk diekspor. Kapalnya gimana? Kapal tongkangnya, kapal sana diganti stiker Indonesia, ganti logo Indonesia, bendera Indonesia, seolah-olah kapalnya dari Indonesia. Kita ekspor ke 997 negara. Dan Australia pesan ke batubara kita 50.000 ton atau gas 50.000 ton. Jadi kita bisa kolaborasi. Ini bukan calo, ini pengusaha plus maklar. Jadi kita manfaatkan supaya kemasukan cadef Indonesia banyak, bukan hanya triliun, kuantriliun atau biliun triliun. Kita supaya harga melambung ke atas, vertikal, bukan miring tapi ke atas, melambung, terbang ke awan. Harga bisa naik dan 7 miliar berapa penduduk Indonesia ini, umpamanya 6 miliar investor bisa menanam saham, indeks saham di IHSG. Krisis pasokan listrik dari pembangkit bertenaga batu bara di China membuat impor batu bara dari Indonesia mencapai rekor tertinggi. Berdasarkan data Bea Cukai China, pengiriman batu bara jenis brown, thermal, dan juga coking dari Indonesia menembus 21 juta ton pada September lalu, melampaui capaian impor pada Agustus yang mencapai 17 juta ton. Impor batu bara dari Indonesia juga menyumbang 2/3 total impor ke China. China terpaksa menyetop dan juga mengganti pasokan dari produsen lainnya lantaran hubungan politik dengan Australia masih panas. Sumber pasokan batu bara lain, yakni Mongolia, terhambat pandemi COVID-19 sehingga membuat kargo yang mengarah ke China terbatas, tidak sampai 1 juta ton. Lonjakan permintaan batu bara dari Indonesia ini juga sekaligus membuat harga acuan batu bara Indonesia mencapai rekor. Trader menyebutkan harga salah satu jenis batu bara kualitas rendah Indonesia mencapai 160 hingga 170 dolar Amerika per ton. Pada pekan ini, jumlah tersebut juga naik dari harga sebelumnya di awal bulan di kisaran 110 hingga 120 dolar Amerika per ton.